Di sini kami akan menjelaskan tugas statistika probabilitas tentang distribusi F ANOVA. Di sini kami mempunyai tim sebagai berikut. Latar belakang dari distribusi F ANOVA adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Distribusi ini berbentuk asimetris dan tergantung pada dua parameter, yaitu derajat pembilang df1 dan menyebut df2. Distribusi F ANOVA satu arah. Contoh studi kasus 1. Seorang guru ingin meneliti hasil belajar siswa sekolah menengah atas berdasarkan 3 kategori, yakni siswa belajar dari sebelum UTS, siswa belajar pas UTS, dan siswa yang tidak belajar dengan taraf nyata 5%. Data dapat dilihat pada tabel di samping dengan tarafnya 5%. Ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis siswa tersebut. Berikut penyelesaian dari soal di atas. 1. Hipotesis. Untuk hipotesis A0, rata-rata nilai UTS ketiga jenis siswa sama. H1, rata-rata nilai UTS ketiga jenis siswa tidak sama. 2. Untuk taraf nyatanya adalah 0,05. Derajat bebasnya adalah P1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dengan 2. Untuk V2 nya K untuk kolom, N untuk jumlah keseluruhan dikurang 1 sama dengan 15. Untuk daerah kritis, V tabel 0,05 2 15 sama dengan 3,68. Ikut kriteria pengujiannya. A0 diterima jika F itu kurang dari sama dengan F tabel. H1 diterima jika F itu lebih besar dari F tabel. Berikut untuk nilai hitungnya. JKT yaitu dari nilai keseluruhan kolom dipangkatin 2, total hasilnya 1033. Lalu dikurangkan dengan 135 pangkat 2, yaitu total seluruhnya dibagi dengan jumlah baris dan dikali dengan jumlah kolam, dan hasilnya adalah 1012,5, dan hasil dari JKT nya adalah 20,50. Untuk penyelesaian berikutnya yaitu nilai hitung JKK. Untuk nilai hitung JKK itu diambil dari nilai seluruh nilai total, yaitu 52, 44, dan 39 dipangkatkan 2 menjadi 1026,83 dikurang 1012,50 sama dengan 14,33. Maka JKK nya adalah 14,33. Lalu untuk nilai JKG nya adalah JKT dikurang JKK, yaitu 20,50 dikurang 14,33, hasilnya 6,17. Maka nilai JKG nya adalah 6,17. Untuk penyelesaian selanjutnya itu sumber kegeragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan V hitung. Untuk nilai tengah kolam 14,33, untuk galat 6,17 dengan total 20,50. Untuk derajat bebas, untuk nilai kolam 2, untuk galat 15, totalnya 17. Kuadrat tengah yaitu nilai tengah kolam 7,165, galat dengan nilai tengah 0,411. Jadi F itu adalah 17,43. Kesimpulannya adalah rata-rata nilai UTS pada siswa tidak sama. Distribusi F ANOVA dua arah. Contoh studi kasus 2. Mahasiswa jurusan kesehatan melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh di bawah. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan
berdasarkan metode dan usia pasien. Berikut untuk penyelesaian studi kasus kedua. Yang pertama adalah hipotesis, yaitu hipotesis ANOVA kolom, di mana U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan U4 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Lalu untuk H1-nya adalah U1 tidak sama dengan U2, tidak sama dengan U3, tidak sama dengan U4. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Lalu untuk hipotesis ANOVA baris, H0 yaitu U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan U4 tidak ada perbedaan yang antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umum. Lalu untuk H1 U1 tidak sama dengan U2, tidak sama dengan U3, tidak sama dengan U4 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Kedua, taraf nyatanya adalah A sama dengan 0,05. Yang ketiga ada derajat bebas, di mana F1 barisnya adalah baris dikurangin dengan 1, yaitu hasilnya 3. Lalu untuk F1 kolomnya adalah kolom dikurang 1 sama dengan 3. Lalu untuk F2-nya adalah baris dikurangin 1 dikalikan dengan kolom dikurangin 1. Hasilnya adalah 9. Untuk daerah kritisnya, yaitu daerah kritis kolom adalah 0,0539 yang hasilnya adalah 3,86, di mana untuk F tabel barisnya adalah 0,0539 yang hasilnya juga sama 3,86. Lalu untuk kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F table, di mana H1-nya diterima jika F1 sama dengan F table. Untuk penyelesaian nilai hitungnya, yang pertama kita tentukan dulu JKT-nya. JKT ini adalah semua bilangan yang ada di kolom tadi dipangkatkan 2 dengan totalnya adalah 301 dikurangin dengan 65 pangkat 2 dibagi 16, di mana 65-nya ini adalah N keseluruhan angka, 16-nya adalah N dari total kolomnya, sama dengan 301 dikurang 264,06, di mana hasilnya adalah 36,94. Maka JKT-nya adalah 36,94, di mana nilai hitung lanjutannya adalah JKB, yaitu barisnya, di mana setiap jumlah barisnya 13, 17, 18, 17 dipangkatkan menjadi 2, lalu ditotal hasilnya adalah 1071 dibagi dengan 4, di mana ada total 4 baris di sini. Hasilnya adalah 267,75. Dengan hasil tadi dikurangkan dengan 65,42 per 16, yaitu 267,75 dikurang dengan 264,04 sama dengan 3,69. Maka JKB-nya adalah 3,69. Di mana untuk JKK-nya yaitu kolomnya, total semua kolom setiap angkanya yaitu ada 17, 21, 15 dan 12 dipangkatkan menjadi 2, di total hasilnya adalah 1099 dibagi dengan 4, yaitu total dari kolomnya ada 4 sama dengan hasilnya adalah 274,75, di mana hasilnya ini dikurangkan dengan hasil yang sama N tadi, yaitu 274,75 dikurangkan dengan 264,06, hasilnya adalah 10,69. Maka JKK-nya adalah 10,69. Hitungnya yaitu kita menentukan JKB. JKB ini karena kita dua arah, jadi dengan pengurangan dari JKT dikurangkan dengan JKB dan juga pengurangan dari JKK, di mana hasilnya adalah 22,50. Di sini ada tabel sumber keberagaman, di mana barisnya ada nilai tengah baris, nilai tengah kolom, galat, dan juga totalnya. Untuk kolomnya ada jumlah kuadrat, jumlah bebas, kuadrat tengah, dan juga F hitungnya. Jumlah kuadrat dari nilai tengah baris adalah 3,69. Jumlah kuadrat dari nilai tengah kolom 10,69. Jumlah kuadrat dari galat yaitu 22,56. Jumlah kuadrat totalnya adalah 36,94. Derajat bebas. Derajat bebas nilai tengah baris ada 3. Derajat bebas nilai kolom ada 3. Derajat bebas galat ada 9. Total derajat bebasnya adalah 15. Kuadrat tengah baris 1,23.
kuadrat tengah kolom 3,56, kuadrat tengah galat 2,51. Karena di sini kita ada dua arah, maka kita akan menentukan dua F hitung. Yang pertama F hitung garis yaitu 0,49, yang kedua F hitung kolom 1,42. Kita akan melihat ada dua diagram di sini. Yang atas adalah diagram dari baris, di mana H0-nya itu 0,49 dan HA-nya adalah 3,86. Untuk H kolomnya, untuk H0-nya 1,42, HA-nya 3,86. Kesimpulannya adalah baik untuk kolom dan baris diterima H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan yaitu F hitung kurang dari F table, sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Terima kasih dari kelompok kami.